Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pagi, Pak. Sehat. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, telah melimpahkan segala rahmat, karunia, serta nikmatnya kepada kita semua. Dan juga telah menciptakan apa-apa yang ada di daratan, yang ada di permukaan lautan, yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau oleh mata kita. Masya Allah. Maka dari itu sangat wajar bagi kita untuk mengucapkan kalimat yang singkat namun penuh dengan makna ini. Benar ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita panjatkan salawat beserta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta untuk ketua kelas agar dapat menyiapkan kelasnya terlebih dahulu ya, dengan baik, memimpin Pak. doa. Oke, silakan Anggi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Anggi. Anak-anakku sekalian, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran matematika dengan pokok bahasan materi logika matematika. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas yang namanya pernyataan, bukan pernyataan, ingkaran, ataupun hal-hal basic yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kita, yakni mengenai pernyataan majemuk. Boleh di next slide, Anggi? Baik, Pak. Nah, ini beberapa kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan memahami yang namanya pernyataan majemuk, apa-apa yang termasuk kategori pernyataan majemuk. Kemudian kita mencoba untuk menyajikan penarikan kesimpulan ya, pernyataan majemuk dengan tepat. Oke, next slide. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya Bang. Wah habis Bang. Cuma datang 27 aja. Tinggal naik ya? Iya, tinggal naik. Jadi pesan lagi memang 61 itu, tapi 2 minggu lagi Bang. Oke, di mute kan aja kalau misalnya ada perlu ya, anak. Oke, kita masuk pada materi kita ya, yakni menentukan penarikan kesimpulan dari beberapa premis. Nah, ini adalah kilas balik sedikit materi kita,
ya pada minggu lalu, pada pertemuan lalu, yakni pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, namun tidak kedua-duanya. Dan yang dimaksud dengan ingkaran atau negasi dari P, anggaplah ada satu pernyataan P dilambangkan dengan negasi P, yang mana ingkaran ini dibaca tidak benar bahwa P gitu. Oke, masuk slide selanjutnya. Baik, Pak. Nah, ini dia. Berikut ini merupakan beberapa jenis dari pernyataan majemuk ya, yang lebih umumnya diketahui, yang akan kita pelajari insya Allah nanti. Yakni ada pernyataan majemuk yang namanya konjungsi, yang dibaca dengan P dan Q ya lambangnya. Kemudian ada yang dikatakan dengan pernyataan disjungsi. Kemudian ada yang namanya implikasi serta biimplikasi. Nanti kita akan belajar menotasikan serta cara membaca pernyataan-pernyataan majemuk ini insya Allah. Oke, next slide. Baik, Pak. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama. Konjungsi. Konjungsi ini erat kaitannya dengan notasi seperti yang di sebelah kanannya ya, seperti tanda cengkok gitu ke atas. Konjungsi itu adalah dua pernyataan atau lebih yang dihubungkan dengan kata dan, tetapi, serta, meskipun, walaupun. Akan tetapi untuk konjungsi ini, nah, di tingkat sekolah kalian ini lebih dikenal kata hubungnya itu dengan kata dan ya. Ini kita bisa lihat contoh. Misalkan ada premis P, pernyataan P mengatakan Zelen pergi ke sekolah. Kemudian ada premis Q mengatakan Zelen naik motor. Maka kalau kita tuliskan dua pernyataan ini dihubungkan dengan konjungsi seperti dinotasikan di bawah P dan Q, maka Zelen pergi ke sekolah dan Zelen naik motor. Seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana tabel nilai kebenaran konjungsi. Seperti yang dilihat, kalau misalkan kita mempunyai pernyataan P itu bernilai benar, Q bernilai benar, maka P dan Q akan bernilai benar. Kemudian di bawahnya adalah pernyataan benar untuk P, kemudian ada pernyataan salah. Kalau dihubungkan dengan konjungsi, maka nilainya salah. Seperti itu juga pada yang baris ketiga. Kita misalkan punya satu pernyataan P bernilai salah, kemudian dihubungkan dengan kata dan pernyataan Q bernilai benar, maka nilainya salah. Kemudian pada baris yang terakhir, baris keempat, kalau misalkan P bernilai salah, Q bernilai salah, dihubungkan dengan konjungsi dan, maka nilainya akan salah. Maka dari itu, untuk konjungsi ini, yang perlu diingat adalah pernyataannya akan bernilai benar apabila P dan Q bernilai benar. Ya. Oke. Next slide. Next slide, tolong Anggi. Baik, Pak. Oke. Kita masuk pada bagian yang kedua, yakni disjungsi. Dinotasikan dengan lambang cengkok ke bawah gitu ya. Apa itu disjungsi? Disjungsi adalah dua pernyataan atau lebih yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Kita lihat pada contoh. Misalkan ada premis P mengatakan, Maiki datang ke sekolah. Kemudian ada premis Q mengatakan, Maiki di rumah. Apabila dua pernyataan ini, P dan Q, kita hubungkan dengan kata disjungsi atau, maka dinotasikan seperti di bawah, P atau Q. Maka kalimatnya menjadi
Maiki datang ke sekolah atau Maiki di rumah. Nah, untuk tabel nilai kebenaran disjungsi, kita lihat di bawah. Kita misalkan ada P dan Q. Kemudian sebelah kanannya P atau Q ya, untuk nilai kebenaran. Kita misalkan P itu bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q akan bernilai benar. Apabila P bernilai benar, Q bernilai salah, kemudian disjungsinya bernilai benar. Begitu juga untuk baris ketiga. Nilai P salah, Q benar akan bernilai benar juga. Nah, untuk disjungsi ini, poin utama yang harus diperlihatkan adalah apabila P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P atau Q akan bernilai salah. Nah, itu poin pentingnya ya. Dia hanya akan bernilai salah disjungsi ini apabila kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Oke, selanjutnya. Baik, Pak. Nah, ini ada contoh soal konjungsi, disjungsi ya. Kita lihat pada persoalan yang pertama. P mengatakan hari ini hujan, Q mengatakan hari ini anginnya kencang. Kalau untuk P dan Q, seperti tadi ya, kita hubungkan kedua kalimat premis ini. Jadi, menjadi satu kalimat, hari ini hujan dan Q, hari ini anginnya kencang. Kalau untuk yang di bawahnya negasi P dan Q. Negasi P berarti kita ingkarkan pernyataan P. Hari ini tidak hujan dan hari ini anginnya kencang. Seperti itu. Kemudian kita lihat persoalan yang kedua. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan di bawah. 2 adalah ganjil. Apakah ini benar, anak-anak? 2 adalah ganjil. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ada yang bisa jawab? Jawabannya salah ya. Karena 2 itu harusnya adalah genap. Jadi P kita misalkan 2 adalah ganjil bernilai salah. Kemudian ada kata hubung dan dihubungkan dengan pernyataan selanjutnya. 4 adalah genap. Ini bernilai benar. Maka kalau 2 pernyataan ini bernilai salah, benar, dihubungkan dengan kata konjungsi dan, maka akan bernilai salah ya. Kemudian selanjutnya contoh kedua seperti itu juga. Matahari terbit dari barat. Ini bernilai salah. Kemudian dihubungkan dengan kata atau. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Nah, kalau untuk disjungsi tadi kita ingat, dia hanya akan bernilai salah apabila kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Sedangkan di sini matahari terbit dari barat bernilai salah atau ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ini bernilai benar. Maka disjungsi ini bernilai benar. Ya. Oke. Slide selanjutnya tolong. Baik, Pak. Oke. Kita masuk pada bahasan yang selanjutnya mengenai implikasi. Dia sangat berhubungan dengan tanda panah seperti itu ya. Dinotasikan dengan panah seperti itu. Implikasi dari 2 pernyataan P dan Q, kita lihat seperti di bawah. P arah panah Q itu notasinya dibaca P maka Q. Atau juga dapat dibaca seperti di bawah. P hanya jika Q atau P syarat cukup untuk Q, atau bisa juga dibaca Q syarat perlu untuk P, kemudian bisa dibaca Q jika P. Namun yang lebih utama, yang lebih umumnya digunakan adalah P maka Q. Nah, untuk implikasi ini kita lihat tabel nilai kebenarannya.
Kalau implikasi ini termasuk pernyataan bersyarat ya. Kita lihat. Misalkan P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P maka Q bernilai benar. Kalau P bernilai benar, Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Kalau P bernilai salah, Q bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Kalau P bernilai salah, Q bernilai salah, maka akan bernilai benar. Nah, kalau untuk implikasi ini, poinnya adalah kita lihat apabila P itu bernilai benar, Q bernilai salah, maka ia akan bernilai salah. Sedangkan untuk yang lainnya akan bernilai benar. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk. Kita masuk slide selanjutnya, Anggi. Baik, Pak. Dah, kita lanjutkan aja ya. Boleh. Baik, selanjutnya kita masuk pada bahasan mengenai contoh implikasi. Lihat pada soal yang pertama. Misalkan ada sebuah premis P mengatakan bahwa P 4 ditambah 3 sama dengan 5. Ini merupakan premis yang bernilai salah ya. Kemudian ada premis Q mengatakan bahwa kampus Umrah berada di Pulau Sumatera. Nah, ini juga merupakan satu pernyataan yang salah. Maka kalau kita masukkan pada pernyataan implikasi P maka Q dinotasikan, maka akan dibaca dengan jadi jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, semua kendaraan, oh ini seharusnya Q ya, kampus Umrah ada di Pulau Sumatera. Jika maka ini bernilai salah ya, bernilai benar. Kalau untuk implikasi tadi ingat syaratnya. Dia hanya akan bernilai salah apabila pernyataan P bernilai benar, Q bernilai salah. Oke. Kemudian selanjutnya ada contoh yang kedua. Kita lihat ada premis P misalnya mengatakan bahwa besi bukan buah-buahan. Nah, ini bernilai benar ya. Kemudian Q mengatakan Tanjung Pinang terletak di Provinsi Riau. Nah, ini bernilai salah. Apabila kita masukkan pada pernyataan implikasi P maka Q, maka menjadi jika besi bukan buah-buahan, maka Tanjung Pinang terletak di Riau. Nah, apabila pernyataan itu bernilai benar, P-nya, kemudian dihubungkan dengan implikasi bernilai salah untuk Q, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Di close dulu Pak Windows-nya. Nah. Oke. Selanjutnya. Next slide Bang. Nah, ini adalah satu bahasan kita yang terakhir ya, mengenai diimplikasi. Dinotasikan dengan arah panah kedua arah. Nah, diimplikasi ini merupakan kalimat majemuk bersyarat. P dihubungkan dengan notasi ini ya, P, Q, itu bisa dibaca sebagai P jika dan hanya jika Q, atau P syarat cukup dan perlu untuk Q, atau bisa juga dibaca dengan P ekuivalen dengan Q. Namun, yang lebih umum digunakan itu adalah poin yang A itu ya, P jika dan hanya jika Q. Mari kita lihat pada tabel kebenaran implikasi. Di mute aja Bang suara. Apa? Masih yang tadi. Backslide dulu Bang.
Nah, oke. Kita lihat tabel kebenaran biimplikasi harusnya ya. Ini maaf, saya salah tulis, salah ketik. Tabel kebenaran biimplikasi. Kita misalkan ada P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka biimplikasinya akan bernilai benar. Apabila P bernilai benar, Q bernilai salah, maka biimplikasinya akan bernilai salah. Kemudian apabila P bernilai salah, Q bernilai benar, maka untuk biimplikasinya akan bernilai salah. Kita lihat di sini. Misalkan P bernilai salah dan Q bernilai salah, apabila dihubungkan dengan kata biimplikasi akan bernilai benar. Nah, poinnya adalah untuk biimplikasi ini, dia hanya akan bernilai benar apabila kedua-dua pernyataan tersebut sama nilainya. Kalau misalnya P bernilai benar, Q bernilai benar, maka akan bernilai benar. Atau P bernilai salah, Q bernilai salah, maka akan bernilai benar. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kita masuk pada slide selanjutnya, Anggi. Oke. Nah, ini ya. Adalah contoh biimplikasi. Kita lihat contoh pertama. P mengatakan bahwa 3 dikali 4 sama dengan 12. Q mengatakan 3 bilangan prima. Maka, apabila dihubungkan dengan biimplikasi, P dinotasikan dengan P biimplikasi Q, 3 dikali 4 sama dengan 12, jika dan hanya jika 3 bilangan prima. Maka ini akan bernilai benar. Oke, karena kedua pernyataan ini nilainya sama ya, bernilai benar. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Misalkan premis P mengatakan Universitas Indonesia terletak di Jakarta. Oh, ini harusnya bernilai benar ya. Bernilai benar. Ini salah ketik Bapak, maaf. Kemudian ada premis Q mengatakan 6 kuadrat sama dengan 12. Ini tentunya nilainya adalah salah ya. Kemudian implikasinya kita lihat. P maka Q. Universitas Indonesia terletak di Jakarta. Jika dan hanya jika 6 kuadrat sama dengan 12. Maka ini bernilai salah. Karena apa? Karena Universitas Indonesia bernilai benar. Kemudian kita hubungkan dengan kata jika maka. Maka nilainya adalah salah. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya, Anggi. Next slide. Tolong, Anggi. Mohon maaf agak ribut ya. Oke, kita next slide. Next slide, Anggi. Tolong next slide, Anggi. Sepertinya mungkin ada terkendala ya. Oke, next slide. Bisa next slide, Anggi?
Oke, next slide Anggi. Tes. Apakah suara Bapak kedengaran? Oke. Kita masuk pada slide terakhir ya. Nah, ini ada tugas sedikit untuk anak-anak sekalian. Hanya saja mungkin waktunya tidak memungkinkan ya, karena teman-teman yang lain sepertinya sulit nih untuk join di Zoom. Nah, karena itu Bapak minta untuk Anggi agar bisa screenshot tugas ini ya, dan membagikannya ke teman-temannya nanti. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar tadi mengenai pernyataan majemuk dan poin-poin yang perlu kita pelajari ya. Bisa disimpulkan bahwasanya kita sudah mempelajari yang namanya konjungsi, yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata dan. Kemudian ada pernyataan disjungsi yang dihubungkan dengan kata atau. Kemudian ada implikasi yang dihubungkan dengan kata jika maka. Kemudian ada yang namanya biimplikasi, dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Nah, pernyataan majemuk itu berbeda dengan pernyataan sebelumnya, pernyataan tunggal. Kalau majemuk itu kalau pernyataan majemuk dia terdiri atas lebih dari satu pernyataan. Oke. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya minta Anggi untuk dapat memimpin berdoa terlebih dahulu. Boleh Anggi untuk memimpin doa terlebih dahulu? Oke. Untuk Anggi bisa dipimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran kita. Silahkan di-unmute dulu terlebih dahulu mikrofonnya Anggi. Ya, Pak. Baik. Anggi bisa dipimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita menutup pelajaran. Baik, Pak. Oke, silakan. Sebelum menutup pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anggi. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Bapak pesankan untuk kalian semua agar dapat mempelajari materinya kembali di rumah. Baik, Pak. Agar bisa agar bisa menjadi disiplin ilmu bagi kita, agar memotivasi kita biar bisa memperoleh apa yang kita cita-citakan nantinya. Baik, Dan Pak. Anggi tolong nanti Anggi tolong di share hasil screenshot tugasnya. Baik, Pak. Oke, sebelumnya Bapak ada satu motivasi buat kalian. Masya Allah, apa itu, Pak? Baik. Sebenarnya apa sih tujuan pendidikan kita ini? Saya ingat cetusan daripada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, yang mana beliau mengatakan bahwasanya pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia apa maksudnya? Yakni untuk menghasilkan manusia-manusia yang selamat dan bahagia. Selamat raganya serta bahagia jiwanya. Jadi maka dari itu anak-anakku, jadilah siswa yang tangguh.
jadilah siswa yang pantang menyerah ya. Jangan jadi siswa yang belum apa-apa udah nyerah, baru lihat sedikit rumus sudah nyerah, apalagi matematika ya. Baik, Karena Pak. itu tetap sabar. Oke, tetap sabar ya menjalani segala prosesnya. Tentunya kita juga tetap berusaha memberikan semaksimal mungkin potensi yang ada dalam diri kita. Baik, Pak. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Tambah semangat, Pak. Oke, terima kasih Anggi. Baik, kita akan tutup majelis kita, pembelajaran kita dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can't take my